Konsep kesehatan ada. Betapa banyak sekarang dokter-dokter non-muslim masuk Islam ketika kemudian mengkaji ayat Al-Quran. Dari mulai kemudian pertemuan spermatozoa berbentuk alaqah, berbentuk mudghah, disimpan dalam rahim yang kokoh. Tunjukkan pada saya teori mana yang muncul tentang itu di 15 abad yang lalu. Lalu tiba-tiba posisi bertukar. Anak ke surga, orang tua ke neraka. Tapi ada satu kali, anaknya kemudian akan ke surga, orang tua ke neraka. Orang tuanya berhujah di hadapan Allah, ya Allah, begini. Anaknya sudah ditanya oleh Allah, lalu keluar di lisan anaknya, yang paling menarik, anak tetap di surga, orang tua ke neraka. Satu saat nanti kalau sudah masuk bahasannya, saya akan ungkap apa riwayatnya, bagaimana kisahnya seperti apa. Di antaranya apa? Kisi-kisinya. Ternyata orang tuanya itu kurang punya kepedulian kepada anaknya. Ya, kurang punya kepedulian. Jadi begitu orang tuanya ke neraka, anaknya akan ke surga, bapaknya mengatakan, ya Allah, bukankah pakaian yang dia kenakan dalam sholatnya aku yang berusaha mendapatkannya? Ibunya mengatakan, ya Allah, bukankah makanannya aku yang buatkan dan dia punya energi untuk itu? Ya Allah, bukankah sarungnya aku yang kemudian belikan untuk itu? Maka bagaimana letak keadilannya? Aku ke neraka, anak aku ke surga. Mohon jadikan dengan itu aku bisa ke surga. Maka dipanggil anaknya, kata Allah, sampaikan apa yang kamu kenakan, apa yang kamu dapatkan, dan seterusnya. Bisa Allah kemudian menjawab secara langsung, tapi untuk menunjukkan keadilan dibuktikan lewat lisan pengungkapan anaknya. Sama persis dengan kejadian iblis. Bisa Allah langsung mengatakan, ini dia sombong nih, nggak mau sujud kepada Adam karena ada kesombongan dalam dirinya. Langsung dikatakan aba wastakbar, selesai. Al-Baqarah ayat 34. Dia sombong, nggak mau sujud karena sombong, selesai. Tapi iblis nanti bisa mengelak dengan lisannya, dia mengatakan, kata siapa sombong ya Allah? Ya. Padahal dia tahu Allah Maha mengetahui ke dalam isinya yang paling dalam. Maka diungkapkan itu lewat lisannya langsung. Buka Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11 sampai 13. Di ayat 12 ya langsung dikatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, kenapa? Sampaikan pada mereka, kenapa kamu tidak mau sujud saat aku perintahkan? Yang penting bukan sujudnya, itu perintah saya. Mau sujud atau tidak, itu urusan yang beda. Tapi ini perintah saya. Kamu tidak sujud pun tidak akan mengurangi status saya sebagai Tuhan. Kehormatan, kebesaran saya. Cuma ini perintah saya, kok kamu gak kerjakan? Maka keluarlah di lisannya itu. Begitu keluar di lisannya, maka tidak ada sekat untuk mengelak lagi. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level. Yang api mesti tunduk kepada yang tanah. Maka keluarlah kemudian kalimat itu langsung di lisan dia. Maka benarlah apa yang disampaikan Allah di awal. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu pembuktiannya. Jelas ya? Nanti akan ada pembuktian. Apa kata anaknya? Betul ya Allah. Ini pakaian dari usaha ayah saya. Sarungnya diberikan, kamisnya diberikan. Tapi ayah saya ketika kemudian memberikan itu semua bukan dimaksudkan untuk memberikan fasilitas untuk sholat saya. Tapi supaya juga saya punya sarung yang sama dengan teman-teman. Saya punya pakaian yang sama dengan kawan-kawan. Jadi niat ngasihnya bukan niat untuk ibadah. Supaya mereka punya sarung, kamu pun punya sarung. Mereka punya koko, kamu pun punya koko. Atau ingin dianggap status bahwa orang lain pun punya, anak saya pun mesti punya. Di tampilan memberikan pakaian itu bukan supaya dia sholat, tapi statusnya bisa dipandang sama dengan anak-anak yang lainnya. Itu poinnya. Sekarang saya tanya pada Anda para orang tua, dari selama ini Anda merawat anak, maaf, berapa persen perawatan Anda yang ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Silakan cek. Apakah Anda sekolahkan anak untuk mendapatkan ridha Allah, atau hanya sekedar anak itu pintar saja? Jika Anda sekolahkan anak hanya sekedar anak itu pintar, maka Anda akan mendapatkan bagian dunia saja dan tidak pernah dituliskan setetes pun keringat anak itu sebagai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Anda jadikan niat untuk menyekolahkan itu karena Allah, saya sekolahkan karena Allah, ya saya jadikan pintar karena Allah, carikan sekolah yang mendekatkan diri pada Allah, salatnya, baca Qur'annya, segalanya, maka setiap Anda antarkan dia, tapak Anda, keringat anak itu, pelajaran dia dituliskan sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tapak Anda, setiap pengantaran, setiap tetes rupiahnya itu bernilai di sisi Allah. Perhatikan nilainya, perhatikan nilainya. Anda mengantarkan sekali antar jalannya 10 kebaikan. Disebut dengan hasanah. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Begitu uang keluar, diberikan nih satu nilainya, baru satu itu nilainya 700 setiap rupiahnya. Dalilnya Quran surah ke-2 ayat 261. Begitu Anda keluarkan dapat di uang, anak-anak biaya SPP. Berapa keluarnya? 5 juta. Kalikan 100 kali lipat. Itu nilainya. Pertanyaannya, berapa nilai itu yang gugur di hadapan Allah karena diniatkan untuk urusan dunia saja? Sampai hari ini.
Kalau Anda pengen lihat pembuktiannya nanti saat ketemu di akhirat, Anda akan lihat bagaimana apa yang telah kita usahakan, adakah nilainya insya Allah atau tidak. Ya. Jadi itu poinnya. Ya, kalau dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, selain bernilai pahala dan dosa, juga itu timbangan kekuatan iman seseorang. Muamalah, hati-hati, hubungan dengan makhluk. Akhlak dikaitkan dengan muamalah. Misal, Quran surah ke-49 ayat 11, ayat 12, ayat 13. Di situ akhlak dengan muamalah disatukan. 11 12-nya akhlak, 13-nya muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, pakai amanu. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Akhlak. Saya tanya pada Anda, mohon maaf ya, betapa banyak kita temukan ada orang yang salatnya bagus, ibadah, puasanya bagus, tapi dia tidak lolos dalam ujian perihal akhlak. Lisannya gemar mencela. Gibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Tulisan tangannya, statusnya, lisannya, pembicaraannya dan seterusnya. Itu begitu Anda sebutkan kalimat keburukan tentang orang lain, mohon maaf ya, maka itu terkait dengan pahala dan dosa. Disebutkan keburukan orang, dosa muncul. Tapi saat yang bersamaan, ini menunjukkan lemahnya tingkat keimanan Anda. Jadi kalau Anda berhasil pada aspek yang pertama ibadah, ibadahnya kuat, tapi yang akhlak dan muamalahnya kurang, maka ini menunjukkan imannya pun belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, ini kalau kalimatnya menggunakan amanu. Tapi kalau kalimatnya menggunakan nas, ya ayuhan nas, maka informasinya ditujukan kepada seluruh manusia tanpa kecuali, yang manfaatnya pun akan dirasakan oleh semua manusia walaupun dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam dan kebenaran Allah sebagai Tuhan. Nih, kalau kalian ingin percaya aku sebagai Tuhan, aku turunkan berbagai ketentuan-ketentuan yang kalau kalian kerjakan, maka jangankan bagi yang beriman, yang belum beriman pun kalian akan mendapatkan kebenaran dari apa yang telah aku sampaikan. Apa tujuannya? Untuk meyakinkan engkau bahwa aku satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Kalau ada Tuhan selain aku, maka silahkan buat yang seperti aku. Maka kalian akan simpulkan, tidak ada satupun yang layak dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Paham? Maka kalimatnya akan selalu menggunakan nas untuk menunjuk pada aspek secara umum. Paham di sini? Nah, yang paling menarik ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu, maka yang paling dahsyat adalah kata Allah, semua keistimewaan yang ada dalam Al-Quran, hati-hati, bukan hanya akan didapatkan oleh orang yang beriman, bahkan yang belum beriman pun kalau ingin mengamalkan isi Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan bagian-bagian kemuliaannya yang bermanfaat dalam kehidupan dunianya. Bawa dalam urusan dunia, maka mereka akan dapatkan keutamaan dunia itu. Tapi aku berikan itu bukan sekedar untuk mendapatkan keistimewaan, tapi aku ingin tunjukkan aku Tuhan yang benar. Aku satu-satunya Tuhan. Kalau sudah aku berikan begitu, belum yakin juga denganku, dengan cara apa lagi aku jelaskan kepada kalian. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-185. Paling kiri pertengahan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah tidak katakan hudan lilladzina amanu. Kata Allah hudan linnas. Aku turunkan Al-Quran, banyak petunjuk di situ. Kalau petunjuk ini mau diamalkan, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun akan mendapatkan manfaat dari situ. Misal, tentang konsep keadilan ada, konsep kejujuran ada, konsep kesehatan ada. Betapa banyak sekarang dokter-dokter non-muslim masuk Islam ketika kemudian mengkaji ayat Al-Quran. Misal, tentang proses manusia dalam kandungan. Buka Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Tanyakan semua pada pakar kandungan. Demi Allah saya katakan, tanyakan pada semua pakar kandungan. Apakah 15 abad yang lalu sudah ada penelitian tentang ini? Ketika Allah menerangkan bagaimana proses janin bergerak. Ya, perkembangan janin dalam rahim. Dari mulai kemudian pertemuan spermatozoa berbentuk alaqah, berbentuk mudghah, bagaimana keadaannya, terus dijelaskan lagi di Quran surah 23 ayat 11 sampai dengan 13 itu disimpan dalam rahim yang kokoh, dijelaskan lagi di ayat yang lain bagaimana kemudian itu terjadi sinkronisasi dengan ibu yang sedang mengandung, hubungan ibu yang mengandung dengan anak yang sedang dikandung, ada semua. Kalau dikumpulkan sampai ke kelahiran, sampai ke ASI Al-Baqarah 233, sampai hubungan emosional antara yang mengandung, ya, yang mengandung ibu dengan anak yang dikandung, ada. Bagaimana anak yang dikandung distimulus lewat doa, lewat kata-kata, ada. Quran surah ke-7 ayat 189. Tunjukkan pada saya teori mana yang muncul tentang itu di 15 abad yang lalu. Saat orang masih terpelosok dalam nuansa jahiliyah. Kok bisa ada informasi itu?
Begitu Anda teliti, Anda dapatkan itu informasinya, Anda analisis itu, dikembangkan dalam kehidupan, maka kata Allah, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun akan mendapatkan manfaatnya. Maka muncul kemudian dari situ analisis, oh ini gizi yang dibutuhkan sekian, ini yang begini, ini yang begitu, ini yang seperti ini, dan tidak pernah ditemukan di kitab manapun kecuali Al-Quran. Jadi kalaupun orang belum beriman, mau menganalisis sisi Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan banyak manfaat dari situ. Cuman tujuannya kata Allah, supaya kamu yakin bahwa saya ini Tuhan. Tuhan mana yang bisa menjelaskan yang seperti itu, yang kamu pertuhankan? Tidak ada kecuali saya. Itu maksudnya. Yang dahsyatnya ketika dikaji 15 abad kemudian, itu masih aktual untuk diterapkan. Dan terus berkembang. Kalau bukan Tuhan yang menciptakan, yang hak, yang harus disembah, maka siapa yang bisa memberikan keterangan itu? Nah ini, kalau kalimatnya menggunakan nas. Paham di sini? Makanya ada Maurice Bucaille, ada dokter-dokter lain. Begitu melihat isi Al-Quran, memutuskan untuk mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanti satu saat kalau sudah beberapa penelitian kita itu nanti sudah sempurna, nanti kita akan coba tunjukkan beberapa bagian yang kalau sudah ditunjukkan belum beriman juga, saya bingung bagaimana caranya lagi meyakinkan supaya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya?